Belakangan ini banyak sekali video-video yang beredar tentang bagaimana orang wudhu di dalam melaksanakan ibadah umroh dan sejenisnya hanya dengan memakai sprayer sebagaimana video-video berikut ini. Sampai dia meleleh. Meleleh. Oke, settle. Kemudian untuk kepala, kalau laki-laki tentu bisa seperti ini saja. Tapi kalau untuk perempuan, nah itulah lagi-lagi nikmatnya menggunakan jilbab besar. Kalau memang memungkinkan untuk bisa memasukkan tangan ke dalam jilbab untuk kepala. Tapi kalau teman-teman repot, teman-teman bisa bawa semprotan. Kemudian teman-teman caranya pasang niat sambil jalan nggak apa-apa. Nah untuk tangan ini kalau kita perempuan tidak perlu sing-singkan lengan baju. Cukup basuh saja lengan bajunya, insya Allah nggak apa-apa. Di dalam video-video tersebut teman-teman bisa melihat bagaimana praktik yang disarankan oleh para narasumber dengan wudhu memakai sprayer. Mari kita telisik apa dasar wudhu dari Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah perintahnya Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat maka faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian yang jumlahnya 2, terus kemudian usaplah kepala kalian, lalu basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Faghsilu wujuhakum, perintahnya dalam konteks wajah dan tangan serta kaki itu pakai kata ghasala. Kita coba cek bagaimana Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, ulama Mesir, mengatakan di dalam kitab At-Tafsir Al-Wasiyyat, beliau menjelaskan bahwa faghsilu minal ghasli. Faghsilu ini dari akar kata ghasala. Apa arti ghasala? Adalah imrarul ma' 'alal mahalli hatta yasila an. Menjalankan air di atas tempat atau anggota wudhu sampai mengalir. Penjelasan ini setidaknya kita sudah menangkap bahwa yang namanya ghasala adalah airnya harus mengalir. Begitu pula Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami, beliau mengatakan bahwa yang namanya ghusl adalah isalatul ma' 'alal 'udwi bihaitsu yataqatar. Mengalirkan air atau mengalirnya air pada anggota tubuh, yaitu anggota wudhu, bihaitsu yataqatar. Cirinya mengalir itu apa? Ada tetesan-tetesan. Nah, wa aqalluhu qatratani fil asah. Minimal dari basuhan itu ada 2 tetesan. Wala takfi al-isalah bidunit taqatur. Tidak cukup yang namanya mengalir ini kok tidak ada sampai menetesnya. Teman-teman, pada video tadi dipraktikkan adalah orang memakai sprayer langsung dikasih kepada tangan seperti ini, baru tangannya diusapkan ke wajah. Kalau begini ceritanya, ini dalam 2 definisi sebagaimana disampaikan Syekh Muhammad Tantawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini sama-sama tidak ada yang masuk sama sekali. Karena apa? Tidak ada unsur mengalirnya. Ini hanya mengusap karena tidak ada unsur mengalirnya. Bagaimana kalau yang dipraktekkan tadi itu termasuk kategori apa? Wal mashu huwa imrarul yadi al-mubtallah 'alal 'udwi. Ini kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang namanya mashu, mengusap, adalah menjalankan tangan yang basah, ini tangan, ini dibasahin, terus kemudian dijalankan di anggota tubuh 'alal 'udwi. Ini namanya bukan ghuslu, tapi adalah al-mashu. Fix, ini menurut ulama-ulama kontemporer demikian.
Nah, bagaimana kalau menurut Imam Nawawi, beliau menjelaskan bahwa al-ghaslu, membasuh di dalam wudhu yang berupa jarayanul ma, mengalirkan air, itu merupakan ijma'ul ulama, konsensus ulama. Semua ulama sepakat bahwa yang namanya wudhu dalam konteks membasuh muka, kedua tangan, kedua kaki, tidak ada perbedaan ulama manapun. Semuanya mengatakan harus dengan kata al-ghaslu sebagaimana perintahnya Al-Quran, yaitu harus membasuh. Di dalam kitab madhab Syafi'i klasik, misalnya di dalam Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bahwa wala budda min jaryil ma, harus mengalirkan air, fala yakfi masul ma min ghairi jarayanin, maka tidak cukup hanya mengusapkan air di tubuh tanpa ada aliran-aliran, li'annahu la yusamma ghaslan, karena hal tersebut tidak dinamakan sebagai ghusl. Nah, oleh karena itu praktik yang ada, misalnya bagaimana kalau ini tidak diusapkan tapi disemprotkan langsung kepada wajah seperti ini, maka sebenarnya ini seumpama jumlahnya adalah sangat banyak sehingga ini menetes, maka itu cukup. Sehingga kalau pengen simpel pakai ini bisa, yang penting sangat banyak. Cuma pertanyaannya, seumpama yang menetes hanya di bagian samping kanan, samping kiri hanya basah dan tidak menetes, itu juga tidak cukup. Misalnya di jumlahnya banyak, di sini hanya 3 kali semprotan misalnya, ya basah, tapi tidak menetes, ini tidak cukup. Di dalam sebuah riwayat antara Sayyidina Ali bersama Ibnu Abbas yang mempraktikkan tentang bagaimana wudhunya Rasulullah itu menggunakan air berapa banyak, itu di sana disebutkan 1 mud. 1 mud itu kira-kira dengan wadah tingginya 9 cm, lalu lebarnya yang atas 9 cm, yang bawah ini 10 cm dalam diameter, itu air segitu itu cukup. Nah, tapi selama ini praktik-praktik para ulama-ulama itu tidak ada yang memberikan langkah praktis dengan menggunakan ini, karena ini cukup berisiko apabila tidak benar-benar banyak. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kita dalam kondisi tawaf, maka di dalam Masjidil Haram itu kita bisa menepi, kita mengajak teman kita untuk menepi, tidak sampai keluar ke Masjidil Haram, itu ada tempat-tempat wudhu yang telah disediakan. Kecuali kalau memang harus buang air ya, kalau harus buang air memang harus keluar. Tapi kalau hanya untuk sekedar wudhu, kita bisa menepi sebentar, tidak terlalu jauh. Nah, di dalam video tadi ada yang memang perlu diluruskan. Yang pertama soal cara wudhunya. Yang kedua, wudhunya disebutkan kalau ada orang sedang tawaf, dia ini posisinya tawaf itu berjalan masih mengitari Ka'bah. Kalau batal bisa dengan wudhu sambil berjalan. Ini tentu tidak tepat. Kalau orang tawaf itu seumpama dia batal, dia harus berhenti dari tawafnya, tidak bisa melaksanakan dengan wudhu sambil berjalan. Bagaimana kalau wudhunya itu selesai dengan langkah yang ke-10, maka jarak antara dia batal sampai ke langkah 10, berarti kan dia tawaf dalam kondisi tidak mempunyai wudhu. Dia mempunyai hadas, izalatul hadasnya dia belum selesai. Raf'ul hadasnya dia belum clear, tapi dia sambil jalan. Ini adalah sebuah penjelasan yang kurang tepat. Oleh karena itu, dia bisa keluar wudhu, nanti dia bisa kembali ke garis itu, tepat di mana dia tadi batal, lalu dia melanjutkan hitungannya mulai dari itu, tapi tidak bisa sambil jalan atau tiba-tiba dia keluar lalu nanti masuk lagi sudah kelewat 20 langkah di depannya, itu tentu tidak bisa. Begitu pula yang dijelaskan tadi, orang kalau perempuan wudhu di depan publik, maka tidak perlu membuka auratnya dengan membuka lengan bajunya, karena ini risiko terbuka aurat. Tentu penjelasan ini tidak tepat. Karena dengan risiko membuka aurat, tapi wudhunya tetap tidak sah karena tidak ada murakhis atau pemberi dispensasi. Kalau orang wudhu di depan publik itu bagi perempuan
hanya sampai pada batas pergelangan tangan misalnya, itu tidak ada. Yang ada adalah caranya dia mencari tempat yang private, dia buka lengannya sampai pada batas yang telah ditentukan, dia menyelesaikan wudhunya seperti itu. Oleh karena itu kami berharap teman-teman sekalian untuk mencari referensi-referensi yang kredibel, yang otoritatif, sehingga kita tidak menemukan atau tidak mengambil konten yang tidak tepat untuk kita gunakan dan pada orang-orang yang kita sayangi.